Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya kali ini dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Masih bersama saya Ratih Kumala Dewi, JGP Angkatan 9 dari Kabupaten Ngawi. Salam kenal Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Yang melatar belakangi aksi nyata modul 1.4 yang saya buat ini yaitu bahwa murid tidak menyukai peraturan. Karena jika mereka melanggar peraturan tersebut, mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan demikian, mereka tidak dapat memperbaiki perilakunya di masa mendatang. Aksi nyata ini saya buat dengan tujuan yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat. Yang menjadi tolok ukur pelaksanaan aksi nyata ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Kemudian, siswa dan guru mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan pelaksanaan aksi nyata ini antara lain: yang pertama, menghadap pimpinan, yaitu kepala sekolah. Kemudian menjelaskan pentingnya menerapkan keyakinan kelas dan budaya positif di sekolah. Kemudian meminta izin untuk mendiseminasikan bersama dengan teman guru. Yang kedua, melakukan diseminasi budaya positif dengan rekan guru di sekolah. Yang ketiga, berkoordinasi, berkolaborasi, membentuk keyakinan kelas masing-masing. Yang terakhir, bersama-sama memantau, merefleksi, dan mengevaluasi penerapan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, Bapak Ibu, sekarang mari bersama kita lihat pelaksanaan diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan. Selamat menonton. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Majen 1, kemudian Bapak Ibu guru semua yang bersedia meluangkan waktu dalam rangka kami di sini ingin menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan dari program guru penggerak yang harus ditularkan kepada guru-guru di lingkungannya. Bapak Ibu, di sini kami akan memberikan atau menyampaikan pengetahuan kami tentang budaya positif yang sudah kami jalankan. Nah, sebelumnya ini ada pertanyaan memantik Bapak Ibu. Jadi nanti mohon untuk dijawab. Jenengan setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan ini dan alasannya apa? Misalkan setuju, kenapa? Kemudian kalau tidak setuju itu juga kenapa? Jadi ini yang pertama, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut jenengan bagaimana? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Itu setuju atau tidak? Monggo yang berkenan menjawab pertanyaan pertama. Menurut saya itu tidak selalu ya hukuman dapat mendisiplinkan anak, karena kita tahu bahwa masing-masing anak itu punya karakter sendiri-sendiri. Jadi mungkin untuk satu anak itu kalau dia dihukum misalkan dengan secara fisik gitu ya, dia nggak apa-apa dan itu akan membuatnya disiplin. Tapi untuk anak-anak tertentu yang mungkin punya
sensitivitas itu biasanya jangankan kok dihukum secara fisik ya, mungkin dia dibentak atau diberi kata-kata kasar itu dia nggak terima, dan justru kadang tidak membuatnya malah disiplin, mereka malah protes gitu. Menurut saya seperti itu, Bu. Gimana? Terima kasih. Jadi kalau menurut Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tergantung situasi. Iya, tergantung dari siapa yang kita hukum. Betul sekali. Oke, kita lanjut dulu, Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, menurut saya setujukah ini pemberian hukuman positif itu? Monggo yang mau menjawab. Udah minta. Yang pertama kali saya ingin menanyakan hukuman dengan hal positif. Yang dimaksud dengan hukuman dengan hal positif itu tadi ya? Iya, seperti ya. Dia dihukum, tapi hukumannya itu membaca atau membersihkan halaman sekolah. Kegiatan yang sifatnya positif. Betul. Nah, di sini dari kata hukuman. Hukuman itu saja dari kata hukuman itu sudah mengesankan hal yang menakutkan, menyakitkan. Menurut saya kalau hukuman walaupun hal itu kegiatannya bersifat positif, saya rasa kalau untuk kedisiplinan anak itu tidak bisa menjamin, karena kalau namanya anak, walaupun kita mempercayai anak itu sudah mempunyai bakat, modal atau kelebihan masing-masing, tapi namanya anak tetap harus mendapatkan bimbingan ya. Jadi secara nalar itu namanya anak itu masih perlu diasah ya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, tetapi anak itu sendiri belum tahu akibatnya atau konsekuensinya, kalau langsung mendapatkan hukuman, saya rasa itu tidak efektif. Jadi itu hanya mungkin akan bersifat sementara. Jadi saat anak itu dihukum, mungkin anak akan patuh dengan hal itu, tapi untuk selanjutnya itu mungkin akan terulang atau mungkin malah menimbulkan dampak yang lain bagi anak. Jadi tidak setuju ya Bu, karena di awal pemberian hukuman walaupun hukumannya dalam bentuk positif. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, monggo yang mau menjawab. Monggo Ibu Yosi mungkin. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini diantara setuju dan tidak setuju. Mungkin setuju karena penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak menjadi tertarik. Tapi tidak setuju jika itu dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan. Jadi anak dia akan mau berbuat sesuatu karena ada iming-imingnya, gitu tadi. Tidak timbul dari dalam dirinya untuk melakukan suatu tindakan tersebut. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi ada berbagai macam pemikiran ya atau gagasan baik tentang hukuman maupun penghargaan. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju, tergantung bagaimana situasionalnya. Nah, Bapak Ibu ini nanti akan terjawab pada materi tentang kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita bisa melihat yang tampak ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat di situ nilai-nilai kebajikan ya.
itu tampak pada diri murid ataukah tidak. Jadi umpamanya datang tepat waktu, berarti bagaimana? Tampak, nilai kebajikannya tampak, datang tepat waktu. Tidak tampak itu bagaimana? Sering hadir terlambat, itu berarti nilai kebajikan itu tidak nampak, ya. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, nah ini nilai kebajikannya tampak. Kemudian tak acuh kepada teman dan guru, ini tidak tampak. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan kemudian mengucapkan terima kasih, nah ini berarti kebajikan itu tampak. Sedangkan tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, itu berarti apa? Tidak tampak. Nah, jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan tadi itu dapat kita amati. Ya, nilai kebajikan tadi dapat kita amati, misalnya berempati, ya, terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya apabila diizinkan saja, hanya dengan izinnya, gitu. Kemudian senantiasa berbuat baik dan berbagi, itu yang terlihat. Kemudian yang terdengar, apa yang terdengar? Umpamanya, yuk saya bantu. Nah, jadi ada satu orang yang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Ini adalah contoh-contoh dari yang dapat kita amati. Betul. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita lihat di sini. Kita ingin lihat kira-kira yang masuk peraturan dan keyakinan kelasnya itu yang seperti apa. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa yang menjadi keyakinannya? Yang jadi keyakinannya apa? Nilai-nilai keyakinan dari itu apa? Apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa? Ya, kita buka. Tanggung jawab. Berarti bentuk tanggung jawab. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi ketika sudah mengambil buku, dia kembalikan ke tempatnya. Berarti apa? Nilai keyakinan yang dia tanamkan adalah tanggung jawab. Kemudian satu lagi, dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa ini? Keyakinan kelasnya ini, yang menjadi nilai keyakinan kelasnya apa nilainya? Apa? Ya, dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain. Baik, kemudian ada satu peraturan yang berbunyi hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Apa? Disiplin. Apa? Maksud disiplin ini? Menghormati orang lain dan komitmen. Jadi ini adalah bentuk komitmen dan apa? Menghormati orang lain. Nah, seperti tadi ketika sudah disepakati berkumpul jam 11 belum datang, itu berarti apa? Tidak berkomitmen dan tidak menghormati orang lain yang sudah datang, yang sudah menunggu. Nah, ini contoh. Maka ini adalah sebuah nilai keyakinan yang apa? Harus ditanamkan, yang muncul dari peraturan yang dibuat. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa nih? Dilarang melakukan kekerasan. Ya, keselamatan dan juga bisa menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira nilai apa yang mau ditanamkan di situ? Apa? Saya kira kompak kita semua. Ini adalah kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Berarti bagaimana ini? Nilai keyakinannya. Nilai keyakinan kelas yang tidak ditanamkan apa di sini berarti? Bergantian
atau menunggu giliran? Bersabar. Atau apa? Menghormati orang lain. Gunakan masker. Iya, kesehatan ya. Ya, kesehatan. Jadi termasuk juga keselamatan. Bukan menghindar dari orang yang dikenal ya. Untuk kesehatan. Tidak mengangan. Ini kan bahaya. Maka di sini yang kita lakukan adalah kesehatan atau keselamatan. Ya, selanjutnya jangan berlari di kelas atau di koridor. Apa? Keselamatan atau keamanan. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi setiap dari peraturan yang dibuat, maka di situ harus ada keyakinan apa yang ingin ditekankan. Sehingga harapannya apa? Harapannya yang muncul itu adalah kesadaran intrinsiknya, bukan sekedar mengikuti aturan atau takut dengan aturan, tapi muncul seperti yang saya katakan di awal tadi. Kenapa kok kita harus pakai helm? Kalau kita pakai helm itu hanya karena takut ada polisi, maka ketika tidak ada polisi kita akan pakai helm, kan begitu. Tetapi ketika kesadaran intrinsik itu muncul bahwa penggunaan itu adalah untuk keselamatan, maka tidak adanya polisi, tetap kita akan mematuhi aturan itu. Ya, kita akan mematuhi aturan itu. Baik, jadi itu Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini yang menurut saya sangat menarik dan perlu untuk mendapatkan perhatian kita semuanya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak sekalian, perlu diketahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival gitu ya. Kemudian penguasaan, power, ya, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, fun, kesenangan dan freedom, kebebasan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita. Usaha terbaik kita untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Apakah itu survivalnya, apakah itu fun-nya, ataukah power-nya dan seterusnya. Jadi sejujurnya yang kita lakukan, usaha terbaik kita itu adalah untuk itu sebenarnya. Ya, adalah untuk, karena ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Baik, Bapak Ibu, ada satu kasus, ada satu contoh kasus. Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di sekolah, beberapa anak di kelas 2A itu telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan memaksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, maka apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Benar tadi kita sampaikan di awal bahwa apapun yang kita lakukan, bagaimana tadi? Apapun yang kita lakukan itu adalah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan tadi 5 kebutuhan dasar itu kan. Nah, ketika kita menghadapi kasus yang semacam ini Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita jelaskan?
Bu Rois. Iya. Iya. Kalau menurut saya, Doni melakukan itu tentu dia punya alasan ya. Kenapa dia harus meminta kepada temannya. Iya. Jadi sebagai pendidik kita harus menanyakan pada Doni, kenapa kamu kok sampai minta makan siang kepada temanmu begitu. Jadi kita mencari tahu dulu kenapa dia melakukan itu. Jadi tidak langsung memberikan yang namanya konsekuensi yang harus dia lakukan. Misalkan mengembalikan makanannya. Ya mungkin jalan tengahnya yaitu tadi. Jadi anak yang dimintai tadi dan Doni mungkin perlu kita ajak ngomong kenapa hal itu bisa terjadi. Iya. Itu Pak. Bagus sekali, saya sangat sepakat sekali ya. Tapi ini memang berhebat sebenarnya. Iya. Kira-kira kemungkinan jawabannya apa dari Doni? Iya, oke. Contohnya. Iya, karena dia minta makan tadi, otomatis karena mungkin dia nggak punya bekal makan siang tadi. Iya. Jadi karena dia mungkin juga lapar pada saat itu. Iya. Jadi terpaksa dia harus meminta temannya, maksa minta temannya. Mungkin bisa jadi dia tidak punya uang untuk beli makan siang. Iya. Dia tidak bawa juga dari rumah. Iya. Makanya dia melakukan hal itu karena dia butuh untuk kenyang. Iya. Sebagai kebutuhan dasar dia itu tadi. Berarti di situ itu salah satu kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Doni. Iya kan? Iya. Kalau Doni menjawab seperti itu, berarti kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi? Bertahan hidup. Bertahan hidup, survival. Jadi kebutuhan survival atau bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang lebih bersifat fisiologis, ya kayak makanan, pakaian. Itu kebutuhan-kebutuhan yang lebih bersifat ke fisiologis. Jadi saya sangat setuju dan memang seharusnya memang seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi anak-anak kita yang bermasalah, ya, ketika kita menghadapi anak-anak kita yang bermasalah, apakah itu di sekolah, murid-murid kita, apakah mungkin di rumah, anak-anak kandung kita, ketika ada hal-hal yang mungkin dalam tanda petik perilaku yang menyimpang, maka pasti ada salah satu dari kebutuhan dasar mereka itu yang tidak terpenuhi. Dan kadang seringnya itu apa? Seringnya kita itu jarang untuk mencari tahu. Ya, seringnya kita tuh jarang mencari tahu. Yang langsung kita berikan apa? Dia berikan istilahnya konsekuensi ya. Sekarang kita kan tidak boleh memberikan istilah hukuman. Dia harus melaksanakan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Itu kalau paham pakai konsekuensi. Kalau nggak paham malah menghukum, bahkan ada dicabut. Iya. Ya. Ini sebuah kesalahan, sekali lagi ini sebuah kesalahan tindakan yang mestinya menjadi catatan kita, ya, menjadi sebuah perenungan kita bahwa itu seharusnya tidak dilakukan. Jadi sekali lagi ketika ada anak-anak kita atau siswa-siswa kita yang mungkin dalam tanda petik memiliki perilaku yang menyimpang, kita cari tahu. Ya, kita cari tahu kebutuhan apa yang sedang mereka inginkan dari perilaku mereka. Menyimpang mereka. Iya. Tadi kalau Bu Rois menyebutkan karena dia lapar dan sebagainya, maka dia baru memenuhi kebutuhan apa? Bertahan hidup. Apakah kira-kira jawabannya hanya itu? Kemungkinannya tidak. Kemungkinannya tidak. Mungkin juga karena anak ini memang nakal, suka mengganggu temannya. Juga mengganggu temannya. Lalu apa? Kurang perhatian. Kesenangan. Iya. Kalau jadi ada anak ketika ditanya sama Bu Ambar, kenapa kok kamu mau nampas jatah nasib temanmu? Ya, kalau seandainya si Doni bilang dia suka melihat temannya. Iya. Kepuasan. Apa? Oke, jadi yang muncul di situ adalah kesenangan, senang melihat temannya ketakutan sama dia. Berarti itu bukan apa?
Dia pengen dirinya itu merasa senang melihat temannya tadi ketakutannya kayak gitu. Ya. Penguasaan, kekuasaan. Jadi merasa menunjukkan powernya gitu. iya. Jadi ketika momennya kita tanya kenapa kok dia mengambil bekal temannya, dan ketika menjawab bahwa dia senang, kemudian temannya itu kemudian mengadu ke gurunya, kemudian dipanggil guru, kemudian dia mengadu ke orang tuanya, dipanggil orang tuanya, berarti di situ sebenarnya si Doni itu membutuhkan kasih sayang, dia membutuhkan perhatian. Nah, berarti yang dia inginkan dari apa tindakan yang dia lakukan itu bukan karena untuk makan, untuk survival, tapi dia memang mencari kasih sayang, banyak alasan. Makanya sekali lagi disinilah perlunya seorang guru itu mencari tahu, tidak langsung melakukan punishment seperti itu ya. Nah, umpamanya kemudian kalau seandainya di situ Doni ketika ditanya oleh gurunya, ya, umpamanya kenapa kok melakukan itu, ya, ketika dia melihat bahwa dia senang kalau melihat teman-temannya itu ketakutan. Ya, ketika senang dia melihat teman-teman itu ketakutan, dia disegani oleh temannya, ditakuti oleh temannya, dengan cara dia melakukan perampasan bekal temannya itu, berarti di situ Doni sedang memenuhi kebutuhan apa? Kekuasaan, power. Nah, itu yang sedang dia inginkan, seperti itu. Ingin diakui bahwa dia itu istilahnya punya kekuatan. Iya. Jadi yang diinginkan oleh si Doni adalah yang ingin diakui. Ya, kekuasaan atau penguasaan atau power yang dia inginkan. Iya, power. Kemudian contoh lain atau kemungkinan lain, ketika ditanya, dicari tahu, digali, kenapa Doni melakukan itu? Kalau dia memberikan jawaban, saya bosan dengan bekal saya ingin menu-menu yang lain. Jadi semua temannya itu dimintain, biar enggak itu saja yang dia makan, karena bekal dari orang tuanya itu saja. Berarti di sini apa? Hal apa yang kebutuhan apa yang dipenuhi oleh Doni? Apa? Kebebasan. Ya, freedom. Maka di sini Doni sedang memenuhi kebutuhan apa? Kebebasannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau Doni menjawab iseng saja, kenapa kamu kok rampas bekal teman kamu? Iseng saja. Ya, dia suka menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang yang marah, yang takut, yang marah itu dia senang. Jadi kenapa kamu kok merebut bekal kawan kamu? Iseng saja gitu. Berarti apa yang diinginkan oleh si Doni? Kesenangan. Jelas, fun saja ya. Jadi fun saja. Fun buat dia. Iya. Dia bisa melihat temannya. Iya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi menurut saya hal yang sangat penting dan hendaknya menjadi perhatian kita semuanya. Jadi kita tidak terburu-buru melakukan punishment kepada anak-anak ya. Kita cari tahu. Setiap ada anak yang memiliki perilaku menyimpang apapun itu bentuknya, pasti ada salah satu dari kebutuhan yang dia tidak terpenuhi. Ya, karena ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jadi itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, dan selanjutnya adalah tentang dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas itu seperti apa? Kadang-kadang kita itu masih berpikir apa yang dimaksud dengan dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan kita. Nah, Dr. William Glasser, dia menyampaikan bahwa dunia berkualitas itu semacam album foto, sehingga isinya itu tidak akan terlalu banyak, hanya
akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik di dalam hidup dan yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Seperti itu. Jadi ini mengenai dunia berkualitas. Demikian pula dengan murid kita, Bapak Ibu. Jadi murid kita itu tidak punya gambaran, mereka juga punya gambaran dunia berkualitas mereka, ya. Dan tentunya sebagai guru kita ingin mereka itu memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki di dalam kualitas mereka. Dan bila guru membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Baik, saya kira itu untuk materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Latif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, mari kita penyegaran sebentar. Nyanyi, Ibu. Kita nyanyi sebentar, hanya pendek saja. Seperti ini. Buka mulut tertawa 3 kali, ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Maaf, tidak ada suaranya. Sakit ya, Bu? Boleh sambil tepuk tangan. Kita mulai. Buka mulut tertawa 3 kali, buka mulut tertawa 2 kali, buka mulut tertawa 1 kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika maafnya saya terlalu lebar membuat takut. Bapak Ibu, selanjutnya materi saya adalah 5 posisi kontrol. Tadi di awal Bapak Ibu sudah mendengarkan paparan dari beberapa teman kami. Yang pertama tentang teori kontrol, teori motivasi, keyakinan kelas, kemudian restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia, dan sekarang tiba giliran saya adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik, Bapak Ibu, di sekolah tentu tidak jarang menemui berbagai tindakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa kita. Nah, dalam menyikapi tindak pelanggaran tersebut, di mana toh seharusnya kita mengambil peran, di mana toh seharusnya posisi kita. Di sini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru saat menghadapi tindak pelanggaran bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Kita juga bisa menempatkan diri sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di mana setiap posisi ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dan nanti akan disempurnakan di posisi akhir. Kita urai satu persatu. Yang pertama sebagai penghukum. Tadi di awal sudah dijelaskan, ada sebuah kasus, ada seorang siswi yang datang ke sekolah tetapi salah memakai sepatu. Seharusnya sepatu warna hitam, dia memakai sepatu warna lain. Kemudian jika kita menempatkan diri sebagai posisi penghukum, maka si anak langsung kita justice. Hari ini kamu melanggar peraturan, maka kamu harus dihukum.
seharian ini kamu bersekolah tanpa sepatu, lepas sepatumu. Nah, jadi pada posisi penghukum ini kita bertindak tegas sesuai dengan aturan tanpa toleransi. Di sini Bapak Ibu, kita secara tidak sadar melengkapkan identitas gagal kepada anak. Aku salah. Jadi kita tidak memberi kesempatan kepada anak untuk mengutarakan alasannya. Apapun alasanmu, pokoknya kamu hari ini telah melanggar peraturan, jadi kamu harus dihukum. Tidak ada toleransi. Itu sebagai penghukum. Akibatnya di masa depan mungkin si anak itu merasa marah, dendam itu kepada kita. Kemudian dia akan patuh pada peraturan jika hanya oleh guru yang bersangkutan, karena dihukum, karena rasa takut yang membayangi. Itu jika sebagai kita ambil posisi kita sebagai penghukum. Kemudian kita bisa mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Dalam posisi ini biasanya kita itu bagaimana ya, untuk merogoh hati anak, ya kan? Kita menggunakan bahasa yang lemah lembut, memelas mungkin kadang. Kamu gimana sih? Kok kamu gitu terus? Coba bayangkan, apa kamu tidak kasihan sama orang tuamu? Sudah capek-capek bekerja untuk membiayai kamu. Nah, dengan kata-kata tersebut, anak akhirnya menimbulkan rasa bersalah. Dia berhenti dengan tindak pelanggaran yang telah dilakukan, tapi itu pun hanya sementara. Selain itu, identitas gagal pun melekat padanya. Oh alah, aku salah. Jadi tidak dia berhenti melakukan itu karena motivasinya dari luar. Itu jika sebagai mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian bisa yang ketiga, kita bisa mengambil posisi sebagai teman. Nah, pada posisi ini kita biasanya berlaku akrab kepada anak. Keakraban antara guru dan anak itu terlihat. Loh, kamu kenapa terlambat? Seperti itu. Kalau penghukum kan beda. Kamu lagi, terlambat lagi. Nah, itu kalau penghukum. Tapi kalau sebagai teman, loh, kamu kok terlambat lagi? Ya sudah, nanti jangan diulangi ya. Untuk kali ini ibu bereskan. Nah, itu sebagai teman. Anak-anak akhirnya seneng, gitu. Wah, berarti yang di sana. Terus mungkin dia datang lain waktu tidak mengulangi kesalahannya karena saya pasti berarti sungkan aku. Jadi tidak timbul dari dalam hatinya. Sebagai teman ini mungkin segi positifnya kita di hubungan antara guru dengan siswa lebih akrab. Tapi juga negatifnya atau kekurangannya tidak bertahan lama. Jika sang guru sudah tidak ada, bukan tidak ada dalam arti yang lain, maksudnya waktu itu tidak ada, mungkin kesalahan itu akan terulang lagi. Kemudian posisi yang keempat, saat menyikapi tindak pelanggaran, itu kita bisa menempatkan diri sebagai pemantau. Pada posisi ini sikap kita netral, tidak dengan menunjuk-nunjuk seperti pas mengambil posisi seperti penghukum, tidak ada bahasa tubuh yang marah dan sebagainya. Kita netral. Seperti tadi saat memakai sepatu warna lain, misalkan namanya Ambar, saya suka hari ini nama Ambar. Ada yang protes tadi pakai nama Ambar. Sekarang saya ulangi lagi, Ambar netral itu gurunya. Aduh saya, kenapa hari ini kamu memakai sepatu tidak warna hitam? Jadi netral. Padahal peraturannya apa? Lalu Pak, sepatu saya kotor, misalkan seperti itu. Peraturannya apa? Pakai sepatu warna hitam. Terus langkahmu apa? Jadi memancing pertanyaan-pertanyaan tanpa marah nih kalau pemantau itu. Kemudian yang terakhir, ini dia Bapak Ibu,
posisi yang hendaknya kita ambil saat menghadapi tindak pelanggaran yang dilakukan anak itu adalah sebagai manajer. Manajer ini adalah gabungan dari posisi kita sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Dalam posisi manajer ini, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak langsung marah dan sebagainya. Kita gali alasannya apa. Jadi menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini seperti ini. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Tadi misalkan kamu hari ini memakai sepatu tidak warna hitam, padahal peraturannya harus memakai sepatu warna hitam. Jika tidak, maka seharian kamu tidak akan memakai sepatu di sekolah. Lalu apa langkahmu? Misalkan si anak seperti ini, saya akan menghubungi orang tua di rumah Pak untuk mengantarkan. Misalkan seperti itu, kan boleh. Itu sebagai manajer. Bisa dilanjut Pak? Nah ini Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini guru menempatkan dirinya pada posisi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, sambil menunjuk apalagi. Berarti ini menempatkan posisi sebagai penghukum. Saya selama ini jujur mengaku salah. Saya selama ini menempatkan posisi sebagai penghukum. Kamu telat eneh, kowe eneh. Setelah saya mempelajari modul ini, ya Allah tiba seperti itu. Secara tidak langsung saya melekatkan identitas gagal kepada anak didik saya. Aku tukang telat, seperti itu. Aku tukang gawe onan. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Nah ini sebagai teman, bahasanya akrab. Si anak mau melakukannya, mau memperbaikinya. Karena apa? Karena gurunya itu tadi. Yang ketiga, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Data sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, mencari solusinya? Ini kita menempatkan diri sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, ini penghukum, melekatkan identitas gagal kembali pada anak. Lanjut Pak. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi yang harus kita lakukan dari berbagai posisi itu tadi, kita bergerak dari peraturan, pemantau, konsekuensi, dan hadiah. Kita bergerak menuju nilai-nilai manajer, kemudian anak-anak bisa memperbaikinya. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah itu sehendaknya dirubah menjadi apa yang kamu yakini, bagaimana kamu akan memperbaikinya. Jadi sudah tidak menjadi, jangan menjadi momok lagi, jangan suka menjadi guru yang ditakuti seperti saya dulu. Saya sudah tobat. Ya, saya sudah tobat. Insya Allah semoga bisa terus tobatnya, bisa istiqomah. Lanjut Bapak. Nah, ini materi saya yang kedua. Saya cepat bilang saja. Waktunya sudah dihabiskan oleh beliau bertiga. Saya tak kilat saja. Tadi di awal sudah di Pak Toto singgung tentang restitusi. Ini istilah baru bagi saya, yaitu restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya agar dia bisa kembali ke kelompoknya dengan keadaan yang lebih baik lagi, tanpa rasa ragu, canggung, malu, dan sebagainya. Dalam modul 1.4 ini, dari 1.1 sampai dengan 1.4 ini, menurut saya inilah yang paling
kita bisa memposisikan diri sebagai teman, bahwa setiap manusia melakukan kesalahan itu adalah sebuah hal yang wajar. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan salah. Tapi bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Dari sini anak akan merasa terbuka. Selain itu, dari langkah ini kita akan mengetahui alasannya. Kita akan mengetahui alasannya. Alasan dia melakukan tindak pelanggaran itu tadi apa? Begitu. Itu akan terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang dipaparkan oleh Pak Anam tadi. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini tertulis validasi kebutuhan. Seharusnya validasi tindakan yang salah. Setelah kita gali alasannya apa, akhirnya kita luruskan. Si anak bisa meluruskan, oh ternyata perbuatanku ini tidak pas. Kemudian langkah apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita luruskan keyakinan kelas yang sudah disepakati apa, sehingga anak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya ceritakan sebuah kasus yang baru saja terjadi, yang saya alami. Dan ini adalah segitiga restitusi yang pertama kali saya lakukan di sekolah setelah saya taubat itu tadi. Pada saat itu saya melakukan pendampingan dengan belajar praktik. Beliau minta 1 kelas kosong. Mau tidak mau, anak-anak saya minta belajar di perpustakaan. Sebetulnya jam agama, bukan jam kosong. Tapi yang namanya anak kebetulan juga bareng dengan pelaksanaan AMBK. Lelala, di perpustakaan itu anak-anak bahagia sekali. Ada yang main bola, ada yang perang-perangan. Terus pokoknya bahagia. Buku yang di atas jadi yang menjadi di bawah. Figura-figura tetel semua. Mereka bebas berekspresi. Nah, setelah selesai tindakan pendampingan saya dengan belajar praktik, Bapak penjaga laporan, Bu, langsung mungkin mau lah apa Pak? Wes delok dhewe perpustakaan. Masya Allah, saya hampir saja ngumpet bocah, nabi wis gede-gede ngeten. Wes ya, saya ulang begitu. Karena jamnya sudah mepet jam pulang. Itu tadi siapa yang berbuat? Coba tolong diperbaiki dulu, dikembalikan dulu kondisi perpustakaan. Mereka memperbaiki, membersihkan. Besoknya baru anak-anak itu secara klasikal saya tanya. Kemarin Pak Sun marah, katanya kamu merusak segala sesuatu yang ada di perpustakaan berbuat benar. Benar atau salah? Gitu ya. Kemudian mereka menjawab, iya Bu. Nah dari situ saya berada pada langkah awal, yaitu menstabilkan identitas. Pesnya, KPM mesti pernah melakukan kesalahan. Bu Ranti nggak akan cari siapa salah, siapa benar. Bu Ranti hanya ingin meluruskan agar kesalahan ini tidak terulang lagi. Memangnya apa yang kamu lakukan? Buat balan Bu, volley Bu, gitu. Lalu Bu perang-perang, yang perang siapa? Cah wedok Bu, cah wedok kalau sopo dengan anak laki-laki menang, boten gitu. Seneng ya, seneng Bu. Iya ya, upama Bu Ratih pasti juga sangat senang. Nah menurutmu ya, pas atau tidak? Tidak Bu. Orang pasti ini apa? Karena di perpustakaan 1, apa namanya? Pelajaran 2, apa namanya nggak pas? Barang-barangnya rusak, perpustakaannya kotor. Pating Cirebon menjawab seperti itu. Nah akhirnya dia tahu kesalahannya apa. Terus saya tanya, kamu sudah tahu kesalahanmu, apa tindakan untuk memperbaiki? Sudah dibersihkan Bu kemarin, kan memang langsung sudah dibersihkan. Yang rusak bagaimana? Yang rusak sudah diperbaiki, betul.
Kemudian satu lagi, ada yang marah nggak? Ada Bu Pak. Orang kalau salah harusnya bagaimana? Minta maaf. Oke, setelah ini nanti kalian minta maaf ke Pak Sul. Sebelumnya saya luruskan, saya ingatkan kepada mereka keyakinan kelas yang sudah kita yakini itu apa. Mereka menjawab, peduli Bu. Berarti hari ini kami tidak peduli. Lain waktu kami akan memperbaiki kesalahan, tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, kami tidak bertanggung jawab jam pelajaran, tapi kami malah bermain. Begitulah. Dengan begitu anak-anak bagaimana ya? Memperbaiki kesalahan itu bukan datangnya dari saya, tapi datangnya dari diri mereka sendiri. Itulah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini tadi adalah materi akhir yang saya sampaikan. Saya hadir di sini bukan untuk menggurui atau pamer ilmu, tapi untuk berbagi apa yang sudah kami dapatkan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah sikap dan salah kata. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.